Shalom teman-teman semuanya. Sudah siap untuk beribadah sore hari ini? Saya harap semuanya sudah siap ya. Semua dalam keadaan yang baik. Jangan lupa selalu stay safe dimanapun teman-teman berada. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah ini. Kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita datang dengan segala kerinduan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang terhebat, Kau luar biasa. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang terhebat Tuhan. Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Yesus, kami mau buka hati kami untuk memuji meninggikan nama-Mu. Kami mau siapkan telinga kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau melakukannya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi seseorang yang luar biasa Tuhan. Berkati jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau berkati kelancaran Tuhan, sinyal, apapun Tuhan, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami sekarang sudah siap untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh semangat kita mau memuji Tuhan. Amin. Percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang bertakhta di atas segala-galanya. Dialah yang memiliki hidup kita, yang memegang hidup kita. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh,
bawalah merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Semua katakan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Mari kita katakan, great is our God. Beri sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Nya sore hari ini merupakan pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada masing-masing kita. Yesus Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, rencana-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, bersama di dalamku Tuhan, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
Sekali lagi kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami pada sore hari ini. Biar hati kami boleh terbuka dengan kehadiran Tuhan. Juga sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kami terus diisi dengan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara rohani, sehingga hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Kau terus berkarya, biar firman Tuhan boleh memberkati setiap kami, urapi setiap kami, juga hamba yang terbatas ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Sore hari ini ya, bersyukur sekali, saya bersukacita sekali kita boleh kembali bertemu dalam ibadah kita, walaupun masih secara online ya. Tapi saya percaya ketika kita membuka hati kita, dalam bentuk apapun ibadah kita, Tuhan tetap hadir dan Tuhan pasti memberkati kita. Ya, sore hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan, yang saya beri tema yang sederhana, Memandang Yesus, itu judulnya. Ayatnya saya ambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat teman-teman pemuda sekalian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Judul khotbah saya sore hari ini, Memandang Yesus. Saya rindu menyampaikan bagian ini. Ya, masih ada kaitannya dengan sebetulnya konteks tema Paskah dalam bulan Desember ini, khususnya yang ada di gereja kita di GBPS Muria ini. Ya, sedikit informasi saja untuk tema Natal di tempat kita, seperti yang terpampang di belakang ini. Ya, Christmas, Christ, and COVID. Ya, saya hanya bagikan garis besar dari penyampaian firman Tuhan sepanjang bulan Desember ini.
Sebelum saya kaitkan dengan atau kita lihat relasinya dengan ayat-ayat yang saya mau bagikan, ya. Garis besar dari apa yang disampaikan pendeta-pendeta, para hamba Tuhan sepanjang bulan ini, ya, menyatakan seperti ini kira-kira. Melalui kehadiran Kristus di dunia, Allah menyatakan dirinya sekaligus peranannya atas hidup umat percaya, antara lain, ya, sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dengan demikian, Allah sebetulnya bukan hanya menjadi tanduk keselamatan atau sumber keselamatan bagi kita, tetapi juga pemelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sampai kita menjadi sempurna. Jadi, karena itu seharusnya kita yang percaya Kristus memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi segala persoalan hidup kita, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini, ya, sesuai dengan tema tadi. Atau mungkin juga persoalan-persoalan lain dalam hidup kita, karena kita memiliki sumber kekuatan itu. Maka sesungguhnya tidak ada cara lain supaya kita tetap mendapatkan kekuatan, kita tetap dimampukan. Maka hanya ada satu cara, yaitu tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, sehingga segala berkat rohani yang tadi itu menjadi bagian kita. Ya, itu sebabnya berkaitan dengan hal ini, pada kesempatan ini saya ingin bagikan tema tentang memandang Yesus, yang ayatnya sudah saya bacakan tadi. Yang saya maksudkan dengan memandang Yesus di sini bukan dalam arti bahwa kita bisa melihat secara mata jasmani, teman-teman, melainkan dalam konteks meyakini dan meneladani Tuhan Yesus dalam proses pertumbuhan iman kita. Sebetulnya kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 17 dari Ibrani pasal 12 ini, sebetulnya di situ dijelaskan tentang Yesus sebagai teladan iman. Ya, Yesus dengan taat, Yesus dengan rela berkorban, itu digerakkan oleh karena Yesus punya semacam keyakinan, kepercayaan, dan karena keyakinan dan kepercayaannya itu tidak membuat Yesus goyah dari persoalan-persoalan yang dihadapi, pencobaan-pencobaan yang dihadapi, bahkan hal berat yang harus dihadapi. Artinya dengan kata lain bahwa Yesus ini menjadi satu panutan bagi kita supaya kita memiliki iman yang baik, iman yang teguh, walaupun tantangan di dalam hidup kita banyak. Ya. Jadi dalam proses pertumbuhan iman kita, Yesus itu teladan yang ideal, teladan yang terbaik. Teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi dunia saat ini dalam keadaan yang buruk dan gelap. Ya. Sebetulnya ini membuktikan pernyataan firman Tuhan itu benar. Keadaan ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Sebab firman Tuhan mengatakan, ya, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita tidak tahu sampai kapan keburukan ini terjadi. Sampai tahun depan? Sampai 5 tahun lagi? Atau 10 tahun lagi? Atau sampai Tuhan Yesus datang? Kita tidak tahu. Kita ngerti hal ini, kita yakin tentang hal ini. Karena itu buat saya penting untuk kita pahami. Ya, karena kondisi dunia yang buruk dan gelap ini. Ya, saya kasih catatan buat kita. Kita bukan mengharapkan dunia jadi baik. Karena memang firman Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Melainkan kita yang harus melakukan hal baik dan benar supaya kita bisa bertahan dan mengubah dunia yang buruk dan gelap ini. Saya ulang. Hal penting untuk kita pahami. Kita bukan mengharapkan dunia jadi baik.
Karena memang firman Tuhan mengatakan seperti itu. Melainkan kita yang harus melakukan hal baik dan benar supaya kita bisa bertahan dan mengubah dunia yang buruk dan gelap ini. Teman-teman, mari kita berpikir bukan hanya menjadi orang Kristen yang minta diberkati saja. Diberkati, sukses, berhasil, diberkati. Tidak hanya seperti itu. Melainkan mari kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa dalam iman dan pengenalan akan Kristus. Usia kita boleh muda, tapi jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh bertahan, dan mau mengikuti proses iman yang baik, maka kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa. Itu sebabnya, mari kita belajar dan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ya, Ibrani 12 ayat 1-3. Saya mau bagikan beberapa hal penting ya, malam hari ini. Yang pertama, di ayat 1 kita melihat satu catatan tadi bahwa kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi hal yang pertama yang saya mau bagikan poinnya adalah ada arena pertandingan. Itu hal yang penting, pesan di ayat 1 tadi. Ya. Bicara tentang memandang Yesus, itu di sisi lain kita diperhadapkan pada yang namanya arena pertandingan. Tahukah kita bahwa kehidupan iman kita seperti ada dalam sebuah arena pertandingan? Dan firman Tuhan menegaskan, pertandingan ini wajib bagi kita. Artinya, tidak boleh ada yang tidak ikut pertandingan. Tidak boleh ada orang Kristen yang pasif. Tidak boleh ada orang Kristen yang santai, tidur, apalagi nunut. Ya, pikirnya surga nunut, neraka katut. Tidak bisa, itu tidak berlaku. Ini sifatnya individual, personal. Tidak ada nunut-nunutan itu. Semua harus bertanding. Nah, kita juga pasti tahu dalam pertandingan hanya ada dua kemungkinan. Apa itu kemungkinannya? Menang dan kalah. Hanya itu kemungkinannya. Kalau tidak menang, ya kalah. Itu pilihannya. Ya, pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana supaya kita menang? Ya. Di ayat 1 dijelaskan, kita diberi banyak saksi, kita ditunjukkan banyak saksi. Jadi hal yang pertama yang diarahkan oleh firman Tuhan supaya kita menang adalah melihat saksi iman. Apa artinya? Saksi iman ini sebetulnya menegaskan keyakinan kepada kita bahwa keputusan yang kita ambil untuk menjadi orang percaya kepada Kristus adalah benar. Jadi tokoh-tokoh iman yang ada di Ibrani pasal 11, yang dicatat dalam Ibrani 11 itu, ada sekian banyak saksi iman, itu sebetulnya intinya memberi penegasan bahwa keputusan kita untuk percaya Tuhan itu benar. Karena ada banyak saksinya. Karena begitu banyak saksi. Mereka tunjukkan bahwa kepercayaan mereka menjanjikan sesuatu yang jauh lebih luar biasa dan bernilai kekal, serta lebih berarti dari sekedar harta duniawi. Itu sebabnya mereka berani bayar harga, bahkan sampai mati. Mereka menang dalam pertandingan. Ingatlah, ada saksi-saksi iman. Artinya, kita memang sudah di jalan yang benar. Kita tidak salah pilih. Percaya Yesus itu bukan pilihan yang salah. Itu pilihan yang tepat, pilihan yang benar. Karena ada saksi-saksi iman. Lalu pesan yang berikutnya supaya kita menang, membuang semua beban. Apa artinya? Ada hal-hal yang berlebihan yang harus kita buang. Ada hal-hal yang tidak diperlukan, di mana itu bisa menghalangi. Itu harus dibuang. Setiap individu harus menentukan sendiri mana yang berlebihan di dalam hidupnya itu. Ya, mungkin antara lain bisa dikatakan begini, apa sih beban itu?
Apa sih hal yang berlebihan itu yang harus kita buang? Mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada ketakutan. Khawatir, aku besok makan apa, aku tidak punya duit. Nanti bagaimana aku hari ini mengalami pergumulan, mungkin aku di PHK, atau mungkin gajiku tidak mencukupi untuk kebutuhan dan seterusnya. Itu bisa menjadi beban buat kita, untuk kita tidak bisa bertumbuh. Itu harus kita buang, kita selesaikan. Hal yang lain apa? Kemalasan. Hal yang lain apa? Kebodohan. Hal-hal itu harus kita buang, karena itu tidak dibutuhkan lagi. Buang semua beban. Ya. Dan yang ketiga, membuang dosa. Ini lebih dari sekedar membuang beban. Kalau kita tahu sesuatu jelas-jelas dosa, maka tidak ada pilihan lain. Harus dibuang. Kalau sudah tahu itu dosa, harus dibuang. Dosa harus langsung dibuang setelah diketahui keberadaannya. Sebab dosa bersumber pada usaha untuk menyerang dengan tujuan menjebak. Ya, itu hakikatnya. Ya, menyerang secara diam-diam, mengelilingi, menjebak orang-orang yang tidak waspada. Ya, jenis dosa ini akan menghalangi atau memperlambat laju lari kita. Jadi buanglah itu. Atau kalau misalnya ada di antara kita jatuh dalam dosa, mari kita bertobat. Karena itu akan membuat kita tidak mungkin bisa menang atau berhasil dalam proses iman kita. Itu hal yang pertama, tentang arena pertandingan. Yang kedua, dari Ibrani pasal 12 tadi, di ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju ini juga bukan berarti bahwa mata kita harus lihat gambar Yesus terus. Oh, Yesus itu Pak, rambutnya panjang, wajahnya ganteng, putih, tinggi, pakai baju ini dan itu. Bukan itu maksudnya. Tetapi mata yang tertuju di sini dalam konteks mata rohani. Artinya segala pemikiran kita, segala sikap dan perilaku kita, prinsip-prinsip kita didasarkan kepada pengajaran Yesus, kepada teladan Yesus. Itu sebabnya di kalimat berikutnya dalam firman Tuhan dikatakan begini, kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan seterusnya. Jadi mata yang tertuju ini kita fokuskan untuk mengenal ajaran Yesus, mengikuti ajaran Yesus. Loh Pak, apa enggak perlu sekolah? Ya sekolah perlu. Tapi pertanyaan sekarang gini, apakah sekolah kita bisa membuat kita tetap bisa dekat dengan Tuhan atau enggak? Nah, kalau enggak, ya itu berarti ada yang salah dengan iman kita. Ya. Segala pengetahuan dunia tidak dilarang, asal itu tunduk kepada iman, kepada keyakinan kita kepada Kristus. Supaya apa? Supaya keyakinan itu menjadikan kita orang-orang yang tetap bisa ya membawa diri ke jalan yang benar, membawa diri kita kepada hidup yang benar. Jadi apapun kita, sepintar apapun kita, asal kita hidup dengan mata yang tertuju kepada Yesus, itu akan terus mengarahkan kita menjadi orang-orang benar di dalam Kristus. Sehingga tantangan apapun dalam proses iman kita tetap kuat. Karena Kristus memberi teladan kepada kita, memimpin kita dalam iman. Dan iman itu kepada kesempurnaan. Ini hal yang luar biasa. Hal yang ketiga, yang penting ketika yang kita dapat pelajari. Yang pertama tadi arena pertandingan, yang kedua mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, lalu yang ketiga selalu mengingat Tuhan Yesus. Ya, ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ya, lemah ini bicara tentang kelemahan fisik bisa, kelemahan batin bisa, kelemahan jiwa. Lah, kalau kedua hal ini, ya, lemah dan putus asa ini sudah menguasai kita,
maka kita menjadi orang yang kalah. Kita tidak mungkin bisa bangkit lagi. Itu sebabnya kalau kita baca terus, contoh dari orang seperti ini itu Esau. Esau ini adalah orang yang lemah segala sesuatunya. Sehingga walaupun dia sampai menangis pun, dia tidak mungkin bisa jadi orang yang diberkati. Kita tidak mau kan mengalami seperti itu. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan, ingatlah selalu akan Dia. Apa artinya? Teman-teman, Yesus memberi teladan dalam penderitaan, dalam menanggung bantahan. Ada banyak proses berat yang Yesus lakukan, dan Yesus tetap bertahan. Mungkin kita bisa berpikir gini, iya ya, bebanku sekarang belum ada apa-apanya dibanding Yesus. Tidak ada sedikit pun dibandingkan dengan Yesus. Tapi Yesus kuat. Karena Yesus punya keyakinan, Yesus punya iman. Itu sebabnya ketika kita lemah, ketika kita putus asa, ingat selalu akan Dia. Dengan mengingat Yesus, itu akan menolong kita menjadi orang yang kuat dan orang yang tidak putus asa. Jadi teman-teman, memandang Yesus itu kita lakukan dalam prinsip, mari kita pahami tentang arena pertandingan, mari kita pahami tentang mata yang tertuju kepada Yesus dan selalu mengingat Tuhan Yesus. Kiranya dengan memandang Yesus, kita tetap menjadi orang yang menang di dalam proses pertumbuhan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Bahkan sampai dalam keadaan terpuruk sekalipun, sesungguhnya Engkau hadir dan menyertai kami. Itu sebabnya malam hari ini kami diingatkan supaya kami terus tertuju kepadamu, mengingat Engkau, karena kami tahu ada arena pertandingan di mana kami harus menang di sana. Tolong setiap kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam pergumulan, persoalan dan tantangan-tantangan yang kami hadapi. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menang. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Berkati mereka, kalau ada di antara mereka yang mengalami pergumulan. Mari Tuhan campur tangan, Tuhan hadir dalam hidup mereka dan Tuhan menolong serta memberkati. Berdoa buat semua teman-teman yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Berkati dan pakai hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Berkati gereja kami, berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Biar dalam kondisi saat ini gereja-gereja Tuhan tetap dapat menjadi berkat, menjadi saksi, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemerintah kami, seluruh aparatur negara, supaya dapat mengatur mengelola bangsa kami dengan baik. Menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini dengan hikmat dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, selesai ibadah ini kami bisa membuka hati kami. Dengan iman kami percaya kami terima berkat Tuhan. Biar turun dan tinggal atas hidup kita berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai kita. Dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada ibadah berikutnya.